Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, ilmu yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang perjodohan weton Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon dengan Neptu 17 ya, yang secara karakter, sifat, perjalanan kehidupannya dan apa saja yang diberkahinya dalam kehidupannya sudah dibahas ya secara lebih mendetail. Perjalanan teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon. Saat ini Kisonggo Langit akan membahas tentang perjodohan weton Sabtu Kliwon jika dipasangkan dengan weton-weton yang lain. Sebelum dibahas lebih mendetail secara mendalam, Kisonggo Langit akan bacakan dulu satu persatu weton apa saja yang cocok, yang sudah dihitung-hitung ya oleh Kisonggo Langit, yang insya Allah secara karir, asmara, kehidupannya cocok. Weton yang pertama yang cocok dengan teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon adalah Minggu Kliwon. Minggu Pon, Senin Kliwon, Senin Pahing, Senin Pon, Selasa Kliwon, Selasa Pahing, Rabu Legi, Rabu Wage, Kamis Legi, Kamis Wage, Jumat Legi, Jumat Pon, Sabtu Pahing, dan Sabtu Wage. Yang ketika insya Allah ya, ketika dipertemukan dengan weton-weton tadi, insya Allah secara asmara, rezeki kehidupannya akan lancar ya. Sebelum dibahas lebih dalam ya, Kisonggo Langit bacakan ulang ya. Yang pertama Minggu Kliwon, Minggu Pon, Senin Kliwon, Senin Pahing, Senin Pon, Selasa Kliwon, Selasa Pahing, Rabu Legi, Rabu Wage, Kamis Legi, Kamis Wage, Jumat Legi, Jumat Pon, Sabtu Pahing, dan yang terakhir Sabtu Wage. Yang insya Allah ya, sebelum dibahas lebih mendalam nantinya ya, insya Allah ketika dipertemukan dengan weton-weton berikut ini secara asmara, karir, bisnis, kehidupannya lancar. Kita bahas sama-sama secara lebih mendalam perhitungannya secara jodoh, karir, kehidupannya. Perjodohan weton Sabtu Kliwon ya dengan Neptu 17 dipertemukan dengan pasangan yang lahir pada Minggu Kliwon. Minggu Kliwon dengan Neptu 13 ini dalam asmaranya cocok sekali karena pasangan yang serasi ya, pasangan yang secara karakter saling menguatkan, yang harmonis, yang romantis. Ya, hanya saja pasangan Sabtu Kliwon dengan Minggu Kliwon ini agak berat dalam rezekinya. Nah, pasangan Minggu Kliwon dengan Sabtu Kliwon ini kalau belum menikah maka harus dicari hari baik untuk pernikahannya agar dijauhkan dari permasalahan dalam rezeki yang berat. Kalau sudah terlanjur menikah bisa melalui perantara ruatan kedua orang tua. Ya, diruat oleh orang tua, atau kalau orang tua sudah tidak ada gantinya terhadap kakak yang paling tua ataupun paman dari pihak bapak atau paman dari pihak ibu. Masih bisa dicari solusinya karena dalam rezekinya emang agak berat, tapi dalam asmaranya cocok. Jadi masih bisa dikatakan cocok pasangan Minggu Kliwon dengan Sabtu Kliwon. Itu kecocokan yang pertama. Yang selanjutnya kecocokan teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon dipertemukan dengan pasangan Minggu Pon. Minggu Pon dengan Neptu 12 ini perjalanan asmaranya cocok. Karakter pasangan yang saling menguatkan, saling mengerti ya. Hanya saja memang perjalanan rezekinya memang harus mengalami penurunan di awal pernikahan. Nah, ini pasangan Minggu Pon dengan Sabtu Kliwon ini kalau belum menikah dicari hari baik. Kalau sudah terlanjur menikah maka ketika bisa dihadapi dengan sabar, ikhtiar, doanya diperkuat, insya Allah perjalanan kedepannya dalam rezeki akan semakin meningkat. Ya, jadi masih bisa dikatakan cocok pasangan Minggu Pon dengan Sabtu Kliwon ini. Kecocokan selanjutnya adalah pasangan Sabtu Kliwon bertemu dengan pasangan Senin Kliwon. Ya, Senin Kliwon dengan Neptu 12. Ini juga karakter pasangan yang saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Pasangannya dalam asmara cocok. Hanya saja memang perjalanan rezekinya ini agak berat nih.
Pasangan Senin Kliwon dengan Sabtu Kliwon ini perjalanan rezekinya agak berat. Maka kalau belum menikah masih bisa dicari solusinya dengan mencari hari baik. Kalau sudah terlanjur menikah, salah satu caranya adalah ruatan kedua orang tua. Ya, puasa hari lahir dua-duanya ataupun nyariat ke orang yang alim agama. Masih bisa dicari solusinya ya. Masih bisa dikatakan cocok pasangan Senin Kliwon dengan Sabtu Kliwon ini. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon bertemu dengan pasangan Senin Pahing. Senin Pahing dengan Neptu 13 ini asmaranya bagus ya. Dengan Sabtu Kliwon saling mencintai satu dengan yang lain. Pasangan yang romantis, yang harmonis. Hanya saja perjalanan rezekinya memang agak berat nih, pasangan Senin Pahing dengan Sabtu Kliwon. Ya, kalau belum menikah masih bisa dicari solusinya, dicari hari baiknya. Kalau sudah terlanjur menikah, maka melalui ruatan kedua orang tua, doa kedua orang tua, ataupun puasa hari lahir, nyariat ke orang yang alim agama, masih bisa dicari solusinya. Karena dalam asmaranya sangat cocok pasangan Senin Pahing dengan Sabtu Kliwon. Insya Allah masih bisa melewati perjalanan rezeki yang berat ini dan memutar balikan roda rezekinya. Kecocokan selanjutnya adalah teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon bertemu dengan pasangan Senin Pon. Senin Pon dengan Neptu 11 ini juga pasangan yang mendewasakan teman-teman Sabtu Kliwon. Pasangan dengan karakter yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan perjalanan rezeki Senin Pon dengan Sabtu Kliwon ini bagus. Setelah menikah, karir, usaha, bisnisnya bagus, lancar ya. Asmaranya bagus, rezekinya pun bagus. Dan ini perjalanan Sabtu Kliwon dengan pasangan Senin Pon ini insya Allah akan menjadi perjalanan yang langgeng, pasangan yang sakinah, mawaddah warohmah, akan diberkahi dengan keturunan yang qurratu ayun, yang membahagiakan hati kedua orang tuanya. Bagus sekali nih pasangan Senin Pon dengan Sabtu Kliwon. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon bertemu dengan pasangan Selasa Kliwon. Selasa Kliwon dengan Neptu 11 ini juga pasangan yang dalam asmaranya sangat cocok. Pasangan yang secara karakter dan sifatnya ini saling menguatkan, pasangan yang serasi, yang harmonis. Dan dalam ikhtiar rezekinya juga bagus. Perjalanan rezeki pasangan Selasa Kliwon dengan Sabtu Kliwon ini bagus sekali ya. Rezeki setelah menikah naik dengan drastis. Ya, usahanya bagus, karirnya bisa naik, rezekinya bagus ya. Pasangan Selasa Kliwon dan Sabtu Kliwon ini seperti membawa berkah rezeki. Rezekinya diangkat oleh Allah. Jadi bagus sekali, insya Allah pasangan Selasa Kliwon dengan Sabtu Kliwon ini akan menjadi perjalanan rumah tangga yang langgeng, yang sakinah, mawaddah warohmah. Terus juga kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon berpasangan dengan Selasa Pahing. Selasa Pahing dengan Neptu 12 ini perjalanan asmaranya cocok, saling melengkapi satu dengan yang lain. Perjalanan rezekinya memang agak berat ya. Jadi pasangan Selasa Pahing dengan Sabtu Kliwon ini kalau belum menikah masih bisa dicari solusinya, dicari hari baik untuk pernikahan ya. Salah satunya di Sabtu Pon, akad nikah pada jam 7 atau jam 11 pagi, agar dijauhkan dari permasalahan rezeki yang berat. Kalau sudah terlanjur menikah juga masih bisa dicari solusinya ya. Puasa hari lahir, ikhtiar doa, usahanya diperkuat. Insya Allah perjalanan rezeki pasangan Selasa Pahing dan Sabtu Kliwon ini mampu mencapai berkah rezeki yang meningkat. Masih bisa dikatakan cocok nih pasangan Sabtu Kliwon dengan Selasa Pahing. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman Sabtu Kliwon berpasangan dengan Rabu Legi. Rabu Legi dengan Neptu 12 ini dalam asmara karakter pasangan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, saling pengertian, pasangan yang cocok dan serasi. Hanya saja ini perjalanan rezeki pasangan Rabu Legi dengan Sabtu Kliwon ini agak berat. Jadi kalau belum menikah masih bisa dicari solusinya, dicari hari baik. Kalau sudah terlanjur menikah pun masih bisa dicari solusinya ya. Puasa hari lahir, ikhtiar, doa, ibadahnya diperkuat, insya Allah pasangan Rabu Legi dan Sabtu Kliwon ini mampu mencapai berkah rezeki yang berlimpah di hari yang akan datang. Jadi hanya berat di awal pernikahan ini pasangan Rabu Legi dengan Sabtu Kliwon. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman Sabtu Kliwon berpasangan dengan Rabu Wage. Ya, pasangan Rabu Wage ini dengan Neptu 11 membawa berkah rezeki yang berlimpah. Rezekinya diangkat.
gitu ya, derajat kerezekiannya. Usaha, karir, bisnisnya lancar. Dan juga karakter pasangan yang dewasa ya. Ini bisa menjadi contoh dan panutan di lingkungan sekitarnya nih, pasangan Rabu Wage dengan Sabtu Kliwon ini. Ya, Rabu Wage dengan Sabtu Kliwon, pasangan yang harmonis, yang serasi. Secara rezekinya bagus sekali, asmaranya pun sangat cocok. Ya insya Allah pasangan Rabu Wage dengan Sabtu Kliwon ini akan menjadi pasangan yang serasi ya, yang langgeng perjalanan rumah tangganya, yang sakinah, mawaddah ya, akan diberkahi dengan keturunan yang qurrata ayun, yang membahagiakan hati kedua orang tuanya. Sangat cocok pertemuan pasangan Rabu Wage dengan pasangannya Sabtu Kliwon. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman Sabtu Kliwon bertemu dengan pasangan Kamis Legi. Kamis Legi dengan Neptu 13 ini secara asmaranya serasi ya. Pasangan yang romantis, yang saling mengerti satu dengan yang lain. Hanya saja pasangan Kamis Legi dengan Sabtu Kliwon ini perjalanan rezekinya agak berat. Jadi kalau belum menikah, salah satu solusinya adalah mencari hari baik untuk pernikahan. Kalau sudah terlanjur menikah, intinya bisa melalui perantara ruatan kedua orang tua, puasa hari lahir, atau nyariat ke orang yang alim agama, disertai dengan ibadah dan ikhtiar yang diperkuat. Insya Allah pasangan Kamis Legi dan Sabtu Kliwon ini mampu mencapai berkah rezeki yang berlimpah. Masih bisa dikatakan cocok pasangan Sabtu Kliwon dengan Kamis Legi. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman Sabtu Kliwon bertemu dengan pasangan Kamis Wage. Ya secara sifat dan karakter ini pasangan yang dewasa, saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Pasangan Kamis Wage ya, Kamis Wage dengan Sabtu Kliwon ini kalau belum menikah masih bisa dicari solusinya dengan mencari hari baik ya untuk pernikahan. Kalau sudah terlanjur menikah pun masih bisa dicari solusinya. Ikhtiar usahanya diperkuat, saling puasa hari lahir, karena salah satu berkahnya adalah memancing pintu rezeki. Ya karena dalam asmaranya pasangan Kamis Wage dengan Sabtu Kliwon ini cocok, serasi. Jadi insya Allah bisa melewati perjalanan rumah tangga di awalnya agak berat memang, tapi insya Allah kesananya semakin bagus perjalanan rezeki pasangan Kamis Wage dengan Sabtu Kliwon. Kecocokan selanjutnya adalah ketika teman-teman Sabtu Kliwon berpasangan dengan pasangan Jumat Legi. Jumat Legi dengan Neptu 11 ini membawa berkah rezeki yang berlimpah. Jadi setelah menikah rezekinya bagus, usahanya bagus, karirnya bisa naik. Ya, pasangan juga yang karakternya saling mendewasakan satu dengan yang lain. Secara karakter cocok, asmaranya cocok, perjalanan rezekinya juga bagus nih. Pasangan Sabtu Kliwon dengan Jumat Legi. Insya Allah akan menjadi perjalanan yang langgeng, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya tadi Jumat Legi dengan Sabtu Kliwon. Selanjutnya kecocokan pasangan Sabtu Kliwon dengan pasangannya Jumat Pon. Jumat Pon dengan Neptu 13 ini pasangan yang serasi, pasangan yang romantis, yang saling mengerti satu dengan yang lain. Hanya saja pasangan Sabtu Kliwon dengan Jumat Pon ini perjalanan rezekinya agak berat, tapi masih bisa dikatakan baik karena kalau belum menikah bisa dicari hari baiknya untuk pernikahan. Kalau sudah terlanjur menikah pun bisa melalui perantara ruatan kedua orang tua, puasa hari lahir, ataupun nyariat ke orang yang alim agama. Masih bisa dicari solusinya. Terus kecocokan selanjutnya tadi Jumat Pon dengan Sabtu Kliwon, selanjutnya Sabtu Kliwon dengan Sabtu Pahing. Ya, ini pasangan yang neptunya sama-sama besar ya. Secara karakter saling menguatkan. Orangnya dengan cita-cita yang tinggi ya, karakter pasangan yang dewasa. Hanya saja pasangan Sabtu Kliwon dengan Sabtu Pahing ini memang agak berat dalam rezekinya, tapi masih bisa dicari solusi dengan mencari hari baik kalau belum menikah, ataupun kalau sudah menikah melalui perantara ruatan kedua orang tua, puasa hari lahir, ataupun nyariat ke orang yang alim agama. Masih bisa dikatakan cocok. Terus kecocokan yang terakhir adalah Sabtu Kliwon bertemu dengan pasangan Sabtu Wage. Sabtu Wage dengan Neptu 13 ini dalam asmaranya berjodoh. Karakter pasangan yang harmonis, yang romantis. Hanya saja pasangan Sabtu Wage dengan Sabtu Kliwon ini agak berat dalam rezeki. Kalau belum menikah dicari hari baik. Kalau sudah menikah bisa dicari solusinya melalui perantara ruatan kedua orang tua, puasa hari lahir ya, ataupun nyariat ke orang yang alim agama. Masih bisa dicari solusinya. Ya tadi ya kecocokan teman-teman Sabtu Kliwon dengan
pasaran yang lain. Yang pertama, Sabtu Kliwon bertemu Minggu Kliwon, Minggu Pon, Senin Kliwon, Senin Pahing, Senin Pon, Selasa Kliwon, Selasa Pahing, Rabu Legi, Rabu Wage, Kamis Legi, Kamis Wage, Jumat Legi, Jumat Pon, Sabtu Pahing, dan Sabtu Wage. Bukan berarti tanpa ujian, bukan berarti tanpa cobaan, karena setiap rumah tangga pastinya ada ujian dan cobaannya tersendiri. Tapi ketika bisa melewatinya ya, insya Allah perjalanannya ke depannya semakin lancar. Walaupun pastinya ada permasalahan, tapi ketika komunikasinya baik, saling berjuang, saling menyemangati, insya Allah seberat apapun permasalahannya bisa dicari solusi, jalan keluarnya. Bukan berarti juga dengan tahun yang lain tidak cocok. Kalau dirasa bacaannya kurang enak didengar, kurang baik, masih bisa dicari solusinya. Dicari hari baik untuk pernikahan ya, yang sudah dibahas di konten sebelumnya ya, pembahasan tentang hari baik untuk pernikahan. Kalau sudah terlanjur menikah pun bisa melalui perantara ruatan kedua orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ada, masih bisa jalannya gantinya kakak yang paling tua. Kalau kakak tidak ada, maka gantinya pihak paman dari pihak bapak atau paman dari pihak ibu. Kalau tidak ada sama sekali, bisa melalui perantara nyariat ke orang yang alim agama. Datangi para habai, para syekh, para buya, para yai, para ustadz ya. Melalui perantara doa orang alim ini, insya Allah hajat, permohonan ya akan lebih mudah dikabul sama Allah. Tentunya namanya pernikahan itu bukan akhir dari perjalanan kehidupan, tapi awal dari perjalanan kehidupan yang baru. Yang tadinya berpikir tentang kebaikan diri sendiri, setelah menikah berpikir tentang kebaikan pasangan. Yang tadinya sebagai seorang pria saja, kini menjadi suami. Yang tadinya hanya sebagai seorang wanita saja, sekarang jadi istri. Jadi berpikir naik level lagi pemikirannya. Yang tadinya hanya wanita dan pria, ya tetap menjadi wanita dan pria, dan tugasnya bertambah. Jadi suami harus jadi suami yang baik, istri yang baik. Ketika anak terlahirkan, diberikan berkah keturunan ya, bertambah lagi job desk-nya. Yang tadinya jadi seorang pria, seorang suami, sekarang menjadi seorang bapak. Yang tadinya seorang wanita menjadi seorang ibu gitu ya, menjadi seorang istri yang baik. Jadi semuanya harus seimbang. Dan namanya pernikahan itu pembelajaran yang tidak pernah ada akhir, sekolah yang tidak pernah lulus. Kita selalu belajar memahami satu dengan yang lain, karena namanya manusia tentunya saling berubah ya, selalu berubah berdasarkan apa yang diketahui, apa yang dilihat, apa yang ditonton, apa yang didengar, apa yang dibaca. Kita selalu belajar memahami satu dengan yang lain. Nah, namanya pernikahan itu ya tidak ada ujungnya gitu ya, sampai maut memisahkan. Kalaupun bisa nanti bertemu lagi di surganya Allah, tidak hanya sebagai pasangan di dunia tapi di akhirat. Namanya pernikahan itu pembelajaran yang tidak pernah ada akhir, sekolah yang tidak pernah lulus. Ya dianalogikan sebuah mobil gitu ya, si suami ini supirnya, istri ini navigatornya yang mengarahkan kemana mobil ini atau rumah tangga ini ke arah yang tepat. Si suami sebagai supir harus bisa mengendarai ini, bisa menyetir mobilnya, kendaraannya, rumah tangganya, bisa ngegas dan bisa ngerem. Suaminya benar, istrinya nggak benar, ya rumah tangganya nyasar. Jadi harus dua-duanya seimbang. Istrinya benar, mengarahkan benar, tapi suaminya sebagai supir nggak bisa mengemudi, ya rumah tangganya diam di tempat. Jadi dua-duanya harus benar. Anak itu sebagai penumpang. Nah, kita sebagai orang tua yang mengajarkan nanti kelak akan menjadi supir ataupun menjadi navigator yang baik di rumah tangganya masing-masing. Ya jadi memberi pengarahan juga bahwasanya agama utama gitu ya, pendidikan agama utama, pendidikan formal juga diutamakan, karena pendidikan yang paling penting dari orang tua terlebih dahulu ya, karena namanya di pendidikan formal terbatas jamnya, hanya ketika bel sekolah sampai akhir sekolah. Jadi utamanya orang tua dulu harus benar, nanti anak juga ngikutin, insya Allah ya. Semoga kita semua kelak dipertemukan lagi di surganya Allah, bertetangga dengan para rasul, dengan ruhnya para nabi, para rasul, para wali Allah yang lain. Tentunya ini untuk mengingatkan Ki Songgolangit secara pribadi. Kalau ada manfaatnya monggo diambil, kalau tidak ada ya tidak perlu. Teman-teman yang lahir pada Sabtu Kliwon boleh sharing cerita pengalaman kehidupannya, perjalanan spiritualnya di kolom komentar ya.
yang barangkali bisa bermanfaat bagi Ki Songgolangit atau teman-teman yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.